Terpujilah nama Tuhan, saya menyapa Shalom Bapak Ibu. Kurang kuat suaranya, Shalom. Lambaikan tangannya, Shalom. Boleh sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berjabat tangan kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, kita boleh bersalaman, saudara-saudari seiman dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tambahkanlah iman kami, kita datang ke rumah Tuhan untuk menambahkan iman percaya kita. Maka apa yang kita rindukan Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama. Tambahkanlah imanku ya Tuhan, mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin kuasa-Mu ya Tuhan. Tambahkanlah iman kami, tambahkanlah imanku ya Tuhan. Amin, amin. Mempercayai setiap kata firman-Mu, meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin, kuasa-Mu ya Tuhan. Kau Yesus, Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan rindu katakan, tambahkanlah imanku ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mempercayai setiap kata firman-Mu, amin, amin. Meskipun tampak mustahil bagi manusia, namun ku yakin, haleluya, kuasa-Mu ya Tuhan. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup dengan iman percaya. Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Yang percaya katakan, Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan. Dengan segenap iman percayamu, mari nyanyikan lagu ini, percaya atas Tuhan. Ku perlukan, tiada sesuatu pun yang mustahil. Kau mempelai pria, Kau sanggup menyediakan. Kau Yesus, Kau Yesus, Kau sanggup menyediakan segala sesuatu yang ku perlukan. Tiada
Kau mempelai pria, kau sanggup menyediakan. Kau mempelai pria, kau sanggup menyediakan. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bagi hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita ambil Alkitab kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 68, mulai ayat 2 sampai ayat yang kelima. Mazmur 68, mulai yang kedua sampai yang kelima. Saya minta supaya kita bergantian akan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan perikopnya, perarakan kemenangan Allah. Ayat 2 demikian firman Tuhan. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka bergeria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ayat 5 kita bersama-sama. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Demikianlah jiwa kami memerlukan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah pujian kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Demikianlah jiwa kami ya Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu demikianlah jiwa kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan seperti demikianlah jiwa kami di hadapan Tuhan. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat kami. Amin. Amin. Ku rindu jemaat Tuhan katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau dengan segenap hatimu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu, amin. Rohku Amin. berserah. Amin. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Dengan kerendahan hatimu dan hatiku lambaikan tanganmu, panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Mari angkat sembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, demikianlah jiwa kami merindukan hadirat Tuhan. Penuhkanlah kami ya Tuhan, penuhkanlah hati kami ya Tuhan. Haleluya.
mengangkat sembah kami di hadapan Tuhan. Kau Allah yang memberi kepuasan kepada kami. Kau Allah yang memberi kepuasan kepada kami. Hasrat kami dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Dahaga kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami ya Tuhan. Kami bagai rusa yang merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Kau puaskan dahaga kami ya Tuhan. Kami yang mulai menjauh daripada Tuhan, Engkau tangkap kami kembali kepada kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami yang bergumul akan persoalan kami. Kami haus mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Temukanlah kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami air kehidupan sehingga kami dapat bertahan. Penuhkanlah hati kami ya Tuhan. Penuhkanlah hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan mulut kami memohon kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami berseru kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, ya Bapa. Kami berseru kepada Tuhan yang hidup. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya 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 da 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 da
Yesus, kami sembahkan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang memuaskan dahaga kami. Hanya di dalam Tuhan kami merasa damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan kami merasa ketenangan. Hanya di dalam Tuhan kami damai. Hanya di dalam Tuhan kami dipuaskan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bukan kekuatan kami dapat bertahan. Tapi oleh karena Roh-Mu ya Tuhan. Terbatas kekuatan kami, terbatas tenaga kami, terbatas kekuatan hidup kami. Tapi oleh karena Tuhan, kami dapat berdiri tegak. Oleh karena Tuhan, kami dapat berjalan demi kemuliaan yang lain, Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kekuatan Tuhan, kami kuat, kami kuat, kami kuat ya Tuhan. Kami dapat bertahan oleh karena Tuhan. Kami dapat hidup semua karena Tuhan. Ya Bapa. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Engkau
Saya mengajak jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi kami. Amin. Amin. Semua karena Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi katakan Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti, amin. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Raja kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dahaga kami telah dipuaskan oleh Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersuka cita Bapak Ibu dapat bertemu dengan saudara-saudari seiman. Kurang lebih 1 minggu kita tidak ketemu. Tapi hari ini kita boleh sehat semua karena Tuhan, katakan amin. Sekali lagi memberikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kasih-Nya yang menyertai kita semua. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita juga menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kau menari, amin. Sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai, amin, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Jemaat Tuhan katakan, dengan sukacita ku kau menari, memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, haleluya. Kita percaya Yesus Raja di atas segala raja, katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan siap memuji Tuhan, katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita, Dia Raja kekuatan kita, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu, haleluya. Haleluya. Kami datang pagi hari ini Tuhan, mengangkat pujian kami kepada Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia Raja di atas segala raja, Dia yang bernafas memuji nama Tuhan, amin, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih karuniamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa. Sama-sama katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang
mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Amin. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu Raja di atas segala raja. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas menolong kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Yang bernafas, katakan Kau yang berkuasa. Amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih karunia kekal. Amin. Haleluya. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang menyelamatkan kami. Segala yang bernafas, bahkan gunung lautan boleh sujud di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun melebihi kuasa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu dosa Tuhan telah tebus di salibnya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti setiap hari, setiap hari memuji
memuji Amin. keajaiban kasih. Yesus kami penghibur dan penolong. Haleluya. Penghibur, pelindung, Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat. Haleluya, bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami kan bersuka, haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk. Saya serahkan pada hamba-Nya. Gelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Dia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Amin, amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Salam. Ya, kita bersyukur sudah berada di bulan yang ketiga atau bulan Maret. Tidak terasa di tahun 2024 2 bulan sudah berlalu. Maka kita masuki pada bulan yang ketiga, bulan Maret. Tentunya kita bersyukur bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Amin. Biarlah kita fokus kepada Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kita seringkali tidak menyambut rencana Tuhan itu. Baik saudara, kita buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 21. Ya, puji Tuhan. Saudara,
perikopnya kita sudah baca ketidakpercayaan Israel. Israel adalah pilihan Allah. Tapi bangsa Israel ada yang tidak percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka tema firman hari ini, beriman pada ketuhanan Kristus. Ya. Jadi ada bangsa Israel tidak beriman kepada ketuhanan Kristus. Bahwa dialah Tuhan, dialah pencipta, itulah Tuhan Yesus Kristus. Tema firman beriman pada ketuhanan Kristus. Tapi ada yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara, kita akan lihat beberapa kesaksian. Ada 3 kesaksian bahwa benar bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Jadi ada yang tidak benar. Dikatakan ketidakpercayaan Israel. Berarti bangsa Israel ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, maka kita lihat kesaksian bahwa ketuhanan Kristus. Ada 3 kesaksian. Yang pertama, kesaksian Yohanes. Itu yang pertama kita lihat, supaya jangan kita seperti Israel di sini. Ketidakpercayaan Israel. Jadi kita sebagai yang sudah diselamatkan Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dulu, tolong dibaca Pak. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini kesaksian Yohanes. Jadi ini yang tidak diyakini oleh Israel yang tidak percaya kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, sudah jelas dikatakan. Ini kesaksian Yohanes. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Ini bahasa Indonesia masakin, saya baca terjemahan baru aja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Silakan Pak. 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Maksud dari sana Yesus menjadi manusia. Berarti firman dengan Yesus tidak terpisahkan. Maka di saat kita mendengar firman, percaya Yesus sedang berbicara kepada kita. Haleluya. Firman tidak bisa dipisahkan dengan Yesus. Dikatakan di sini, firman itu telah menjadi manusia. Firman berarti Yesus menjadi manusia. Dan dikatakan ayat 1 bahwa firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara. Makanya kita lihat di warta kita. Setiap bulan ada yang harus kita baca. Yang kita baca adalah firman. Yang kita baca bukan perkara dunia, tapi firman. Itulah yang kita baca setiap hari. Maka setiap hari kita baca firman, percayalah kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Perjumpaan dengan Yesus. Maka jangan ragu seperti Israel. Tadi kita baca dalam Roma pasal 10.
Mereka tidak percaya kepada Yesus. Ada mengaku bangsa pilihan, tapi tidak percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-17. Tolong baca Pak, ayat 17. Kitab Roma. Roma ya, ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Adakah iman kita di saat kita baca firman, di saat kita dengar firman, ada enggak iman kita bertumbuh, bertambah-tambah? Dikatakan firman, kalau ada iman kita sebesar biji sesawi, berarti kecil. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung dipindahkan ke laut. Berarti ada kuasa perkataan. Katakan amin. Masalahnya banyak orang berkata, aku orang beriman. Tapi dikala menghadapi tantangan, mereka tidak mampu berkata-kata. Iman itu harus berkata-kata. Haleluya. Seringkali kita diuji di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi yang berat, tak mampu berkata-kata. Yang Tuhan mau, marilah kita berkata-kata dengan iman. Maka katakan kepada tiap hari, Tuhan tambahkanlah iman. Orang beriman pasti berkata-kata. Kalau berkata aku orang beriman tapi tidak berkata-kata, ada pertanyaan. Dipertanyakan. Maka saudara, walaupun perkataan kita tidak perkataan kita menurut data dan fakta, sepertinya bertentangan perkataan kita dengan fakta dan data. Dikatakan Ibrani 11, ini seringkali katakan ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya firman. Firman menjadi iman. Karena firman kita beriman. Masalahnya waktu kita dengar firman, waktu kita baca firman, adakah timbul iman kita? Itu masalahnya. Dikala baca firman Tuhan tiap hari, dikala dengar firman Tuhan setiap ibadah, adakah bertumbuh iman kita? Itu menjadi pertanyaan, saudara. Maka iman itu dasar. Maka di saat kita membaca, di saat kita mendengar Tuhan, kita rindu Tuhan. Di saat aku membaca, di saat aku mendengar firman-Mu, tambahkanlah imanku. Haleluya. Tambahkanlah imanku ya Tuhan. Kita merindu setiap baca firman ditambahkan iman kita. Timbul iman kita saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau ditambahkan iman itu adalah kasih karunia. Bukan kita yang hebat. Tapi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan tambahkan iman kita. Maka kalau Tuhan tambahkan tiap-tiap hari ditambahkan iman kita. Jangan takut menghadapi tantangan. Maka mampukan mohon pertolongan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus mampukan kita untuk berkata-kata. Saudara. Memang kita beriman. Tapi tidak berkata-kata. Tidak sempurna. Maka dikatakan tadi. Bahwa kalau iman kita sebesar biji sesawi. Bisa dengan perkataan karena ada iman di hati kita. Gunung yang tinggi pindah ke laut. Seringkali banyak gunung-gunung yang kita hadapi. Yang harus perlu dipindahkan. Gunung penyakit, gunung kemiskinan, gunung kesusahan, gunung penderitaan. Banyak gunung yang harus kita pindahkan dari kehidupan kita. Saudara. Itu yang diingatkan Tuhan kepada kita. Bahwa firman itu menjadi manusia. Itu artinya Yesus menjadi manusia. Maka tadi dikatakan Yohanes 1 ayat 1.
pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Lalu dikatakan Ibrani tadi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti. Makanya kalau kita berkata-kata itu bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat fakta belum terjadi. Ya. Masih belum ada perubahan. Tapi iman kita adalah bukti. Amin saudara. Iman kita bukti. Maka gak tertuduh kita. Karena imanlah kita mampu berkata-kata. Aku sudah sembuh. Ya. Masalah rumah tanggaku sudah dipulihkan. Padahal belum kelihatan. Menurut fakta belum dipulihkan. Tapi buktinya adalah iman. Seringkali iblis menuduh kita. Mananya kau bilang sudah bahagia rumah tanggamu, sudah rukun, nyatanya belum rukun. Nah, katakan kepada setan, buktinya adalah imanku. Aku tidak bimbang sedikit pun. Soal masalah rumah tangga, soal masalah kesehatan, soal masalah ekonomi. Buktinya aku beriman. Orang beriman harus berkata-kata. Haleluya. Nah, ini saudara-saudara yang patut kita renungkan siang dan malam. Saudara, makanya dikatakan dalam Mazmur itu bahwa Mazmur 119 ini seringkali saya sampaikan. Mazmur 119 ayat 11. Jadi pastikan firman itu sudah tersimpan di hati kita. Ya, 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pastikan setiap anak Tuhan hamba Tuhan bahwa firman sudah tersimpan di hati. Haleluya. Firman itu hidup di hati kita. Firman itu bertumbuh. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Di saat mendengar firman, di saat membaca firman, katakan, Tuhan mampukan aku oleh Roh Kudus supaya firman-Mu tersimpan. Tempatnya pasti di hati kita. Karena setan iblis selalu menerang hati kita. Dia bikin susah, dia bikin tidak ada harapan, putus asa. Ini kerjaan setan di hati kita. Maka sampai Tuhan ingatkan, marilah kita anak Tuhan, hamba Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat keadaan kita, kehidupan kita, nggak mungkin kita bergembira. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Itulah bedanya orang dunia. Orang dunia bergembira karena banyak uangnya. Ya. Sekali 5 tahun berganti mobilnya. Sepeda motor sekali setahun berganti. Ya. Setiap hari raya kereta baru. Setahun lagi ganti lagi. Nah saudara-saudara. Maka dia bergembira. Saya tiap tahun sepeda motor baru. Dia bergembira. Tapi kita bukan bergembira karena hal-hal dunia. Tapi bergembira karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus ada di pihak kita siang dan malam. Jangan bimbang. Perkatakan, ucapkan, Tuhan Yesus Kristus ada di pihak saya. Ada di pihakku. Maka kalaupun ada masalah, hadapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu saudara. Maka dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Oh bukan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kenapa jatuh bangun? Kenapa seringkali berbuat dosa? Karena firman belum tersimpan di hati. Baca firman sudah bagus, setiap hari baca firman. Setahun tamat baca Alkitab ini sudah bagus. Adakah tersimpan perkataan firman yang kita baca? Itu menjadi pertanyaan. Kalau benar firman tersimpan, kalau tersimpan artinya hidup kita
diubah oleh firman. Haleluya. Dihina orang tidak ada reaksi. Difitnah orang tidak ada reaksi. Kenapa? Karena firman sudah tersimpan. Firman mengendalikan seluruh hidup kita. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dalam praktek kehidupan, apa yang kita mau, itu yang kita kerjakan. Kadang-kadang lebih parah, apa yang iblis mau, itu yang dikerjakan. Tanpa sadar Tuhan maupun hamba Tuhan, apa yang iblis mau, itu yang dikerjakan. Maka jangan ragukan bahwa Kristus adalah Tuhan. Maka hanya kita beriman kepada Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Dikatakan tadi Roma pasal 10-17. Dari pendengaran firman Kristus maka timbullah. Sekali lagi tolong baca ayat. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman bertambah, iman bertumbuh karena pendengaran, maka fokus kita dengar firman. Firman yang diurapi. Saudara. Tuhan, setiap aku baca firman, biar aku menerima firman yang diurapi. Setiap aku dengar firman, biarlah aku menerima firman yang diurapi. Itu kalau diurapi artinya itu menjadi rema. Kalau membaca firman, mendengar firman tidak menjadi rema, hanya pengetahuan. Ahli Taurat. Saudara, dia menjadilah Taurat. Tidak ada iman. Maka pastikan setiap kita baca, setiap mendengar Tuhan, di saat aku membaca firman, di saat aku mendengar firman, biarlah aku dengar firman yang diurapi. Itu menjadi rema. Kalau firman yang diurapi kita dengar, maka bertumbuh, timbullah iman kita. Haleluya. Itu yang pertama yang harus perhatikan. Ini kesaksian untuk meneguhkan iman kita. Jangan seperti bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Kristus. Maka jangan sampai sia-sia kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, tidak percaya kepada perkataan Kristus. Ini saudara. Yang kedua, kesaksian kedua supaya menguatkan iman kita bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi hadapilah bersama iman, pasti ada mujizat. Yang pertama tadi kesaksian Yohanes, yang kedua kesaksian Petrus. Untuk supaya kita tidak bimbang karena Rasul Yohanes, Rasul Petrus ada kesaksian mereka tentang Kristus. Kita lihat Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Sahabat. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini kesaksian Petrus. Engkau anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka saudara, waktu menciptakan langit bumi laut segala isinya, maka yang menciptakan langit bumi dan segala adalah Allah kita, Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diciptakanlah langit bumi laut segala isinya. Luar biasa. Maka Tuhan kita hanya berfirman, segala kebutuhan kita sebelum manusia diciptakan, mau segala kebutuhan kita diciptakan hanya oleh Dia.
Masalahnya kita juga sekarang punya kebutuhan. Sama. Sebelum manusia pertama diciptakan, maka kebutuhannya sudah disediakan. Sudah diciptakan lebih dahulu. Maka juga dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Yesus anak Allah. Dia Mesias. Luar biasa. Saudara, mari kita sekalian, seringkali kita terlalu takut karena itu dikatakan dalam Matius pasal 6. Manusia seringkali khawatir, bahkan juga anak Tuhan, hamba Tuhan bisa khawatir. Padahal sebelum ada kita sudah disediakan. Mengingatkan, percaya bahwa kita beriman kepada ketuhanan Kristus. Dialah Tuhan. Berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Kita lihat di sekitar kita. Mereka percaya kepada Allah yang lain. Mereka percaya kepada Tuhan yang lain. Padahal yang menciptakan langit, bumi, laut segala sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak dikatakan ada Tuhan yang lain menciptakan langit bumi. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara kekasih, maka kesaksian Petrus ini harus yakin, supaya meyakinkan kita, jangan ragukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Anak Allah sama. Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah Tritunggal yang menciptakan segala kebutuhan kita. Baca dulu Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Perikopnya adalah hal kekhawatiran. Jadi kalau manusia di kolong langit ini khawatir, biasa. Semua manusia di kolong langit khawatir. Kecuali yang percaya kepada Yesus dan sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan tidak hanya percaya, tidak hanya mengaku sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di pola tabernakel, kita sudah ada di sini. Ya. Di ruang suci. Dikatakan ruang suci itu semua alat-alat di ruang suci. Tidak ada kelihatan kayu. Ya. Tapi semua yang kelihatan emas. Kayunya disalut. Itulah manusia kita. Jangan sampai kelihatan manusia kita. Tapi disalut dengan emas. Maka yang kelihatan dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat ilahi Tuhan. Amin. Kita seperti Tuhan. Ya, saya ingat itu. Kalau saya lewat sama Ibu Gembala, teringat saya. Anak Pak Ibu Owaru. Asal lewat saya, datang Yesus katanya. Datang Yesus. Mak, sudah datang Yesus. Kenapa dia berkata aja? Namanya anak-anak. Karena dilihat ada sifat-sifat Yesus dalam kehidupan kita. Jangan-jangan sampai dibilang begini, mak datang iblis. Padahal manusia yang datang. Mak datang iblis. Jadi saudara, kalau kita hidup di luar firman, manusia seperti iblis. Kalau manusia hidup menurut firman,
manusia seperti Tuhan. Haleluya. Saudara. Maka pastikan seringkali ya, daging kita belum mati. Maka seringkali kita membela diri. Baik suami, baik istri. Dagingnya belum mati. Maka kalau ada di sini, di pintu tirai, di sini. Daging sudah enggak ada suara daging. Di pintu tirai. Saudara. Tidak kedengaran suara daging. Pintu tirai adalah antara ruang suci dengan ruang maha suci. Itulah pemisah untuk masuk ke ruang suci. Saudara, maka yang Tuhan inginkan sampai kita berada di pintu tirai, benar-benar daging tidak bunyi. Ya. Mau disakiti, mau dilukai, mohon kasih karunia dari Tuhan bahwa benar-benar daging kita mati. Haleluya. Ini saudara, Immanuel. Saya percaya Immanuel adalah Yesus beserta kita. Kalau benar Yesus beserta kita sepanjang malam, sepanjang hari, maka suara daging kita tidak akan bunyi lagi. Masalahnya hanya ucapan kita Immanuel, Immanuel. Tapi daging kita masih bunyi. Daging kita masih berbicara. Maka pastikan siang malam, hari ke hari, sampai Yesus datang kali kedua, Yesus menyertai kita. Termasuk menghadapi masalah. Kalau Yesus menyertai kita, ada kekuatan. Tidak bunyi daging kita. Kenapa daging kita bunyi? Karena enggak disertai oleh Tuhan. Saudara kekasih, maka pastikan bahwa Allah menyertai kita. Yesus menyertai kita. Makanya di kesaksian Petrus, ada dua rasul kesaksian dari Yohanes dan kedua adalah Petrus. Nah yang ketiga kita lihat, ini kesaksian yang luar biasa. Kesaksian Yesus sendiri. Dua rasul, yang ketiga ini kesaksian Yesus. Untuk meyakinkan kita tidak ragu kepada ketuhanan Kristus. Maka percayalah apa yang dikatakan Yesus. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita harus yakin, ini kesaksian Yesus, bahwa dia katakan, memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, anak-anak kita sekolahkan, dan kita percaya kalau di sekolah ada gurunya. Maka dengan ada guru, anak kita jadi murid, bertambah hari bertambah pintar. Mulai mengkepala grup TK, SD, SMP. Kalau melamar bekerja, ya, hanya tamat SMP, tamat SMA.
Berbeda dengan tamat S1, S2, S3. Pasti lebih tinggi. Saudara. Maka anak-anak kita butuh murid, butuh guru. Guru yang mengajar mereka. Maka makin lama anak kita makin pintar. Dan bukan hanya pintar. Peluang untuk mendapat pekerjaan pasti lebih besar. Saudara. Maka sebagai kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pastikan hanya Yesuslah satu-satunya menjadi guru kita. Amin. Yesus satu-satunya guru bagi kita. Makanya di saat kita dengar firman, di saat kita baca firman, rindukan Yesus sebagai guru besar kita. Dia ajar kita. 2 Timotius 3:16. Mau diajak, senang diajak. 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3 16. ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang dilakukan Allah, itulah firman, perjanjian lama dan perjanjian baru. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Maka Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Saudara. Maka rindulah diajar. Ya. Di saat kita baca firman, kita berdoa. Tuhan ajar saya. Yesus ajari saya. Ada percaya Yesus yang menyertai kita. Dia mengajar kita. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan. Tuhan ajari saya. Lewat hambamu yang kau pakai untuk menyampaikan firman. Supaya saya mengerti. Kalau Tuhan yang ngajar kita beda. Percayalah hamba Tuhan mengajar. Ada bersama Yesus menyertai hamba ini. Maka kita menangkap firman. Maka semakin bertumbuh. Ya, semakin naik. Yang pertama kalau kita diajar, firman mengajar kita bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar kita. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Apa yang kita kerjakan benar atau salah lewat firman. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Kita setiap hari perlu dikoreksi. Haleluya. Nyatakan kesalahanku. Jangan merasa kita udah benar. Sudah lebih benar dari yang lain. Firman Tuhan berkata, selumbar di mata orang kau lihat tiap hari. Balok di matamu. Kesalahanmu 100 enggak kau lihat. Kesalahan orang 10 itu terus kau lihat. Itu terjadi dalam nikah. Istri tidak pernah melihat kesalahannya, hanya melihat kesalahan suami. Suami tidak pernah melihat kesalahannya, hanya melihat kesalahan istri. Dan seterusnya, anak orang tua dan anak. Maka saudara, perlu firman itu menyatakan kesalahan kita. Haleluya, menyatakan kesalahan. 100 kesalahan orang gitu kalian, 10 kesalahan orang kita lihat. Tapi 100 kesalahan tidak pernah kita lihat. Maka bersyukurlah kalau orang melihat kesalahan kita. Terima kasih ya, kau perlihatkan kesalahan. Ini sakit hati. Biasanya kesalahanmu 100. Sakit hati itu. Atau 10 aja. Lalu dia bilang, kau lihat kesalahanku 10, kesalahanmu 100. Sebenarnya harus saling koreksi.
Haleluya. Jangan sakit hati kalau orang mengingatkan ini kesalahanmu, ini kekuranganmu. Sebenarnya kalau dibilang kesalahanmu ini, ajak makan bakso. Terima kasih ya, kau ingatkan kesalahanku. Ajak makan mie Aceh sekali-sekali. Haleluya. Ya ajak dia. Terima kasih, enggak ada mengingatkan kesalahanku. Syukurlah kau ingatkan kesalahanku. Dan mau berubah saudara. Daripada enggak ada orang mengingatkan kesalahan kita. Haleluya. Ini saudara, luar biasa. Lalu dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Ini karakter kita perlu diubah. Kelebihan karismatik, kalau soal berdoa sudah semua pandai. Khotbah pun sudah banyak pintar. Masalahnya karakternya belum berubah. Itu kasih karunia. Tapi karakter, itulah firman mengingatkan kayak ini karaktermu, kelakuanmu yang harus berubah. Amin. Berubah karakter kita. Pastikan kasih itu tetap tinggal di hati kita. Maka suami-suami melihat istrinya karakternya semakin sayang istri kepada suami, ya. Sebaliknya suami semakin sayang kepada istri, itu karakter. Tidak lagi kasar. Kalau dunia saling, mereka mulutnya selalu melukai, tidak pakai tangan, pakai fisik, lewat mulut. Bisa orang terganggu 1 minggu tidak tidur. Lewat mulut seorang. Stres dia. Hati-hati mulut kita. Biarlah mulut menjadi alat Tuhan. Mulut jangan jadikan menjadi alat setan. Kalau mulut menjadi alat Tuhan, membangun, menguatkan, menghibur. Tapi kalau mulut alatnya setan, menyakiti, melukai, maka pastikan kita anak Tuhan, hamba Tuhan. Biarlah mulut kita menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Kata-kata kasar itu kadang-kadang enggak enak. Seringkali kalau kata kasar, maka belajar kita. Yesus pun pernah marah. Tapi jangan menyakiti, melukai. Kadang-kadang Tuhan pun kalau kita menyakiti pencipta, menyakiti yang dicipta, Tuhan berkata menyakiti pencipta, menghina pencipta. Kalau kita hina ciptaan Tuhan, maka sekaligus kita menghina pencipta. Ini Tuhan ingatkan kita saudara sekalian. Ini kesaksian Yesus yang luar biasa. Jadi 3 kesaksian ini cukup kita percaya hanya kepada firman. Haleluya. Kesaksian Yohanes, kesaksian Petrus, dan kesaksian Yesus sendiri cukup membuat kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya marilah kita dengar-dengar, terus dengar firman. Bergairah mendengar firman. Terus lapar kepada firman. Haus dan lapar. Masalah ini tidak haus lagi dan lapar, maka ibadah pun mulai ya sepertinya terpaksa ibadah itu. Ya, terpaksa. Semoga di antara kita enggak terpaksa beribadah. Kalau sehat rohani kita, kalau sehat hati kita, ibadah itu adalah bagian kehidupan kita. Haleluya. Semangat untuk ibadah. Cari uang semangatnya banyak kan? Rata-rata. Enggak cari uang untuk seminggu ini, enggak ada. Semangat cari uang. Tapi cari Tuhan, banyak orang kehilangan semangat. Padahal apa yang kita cari di dunia hanya selama kita di bumi berlalu. Tapi kalau cari Tuhan, itu membuat kita sampai memperoleh hidup kekal. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita persiapkan untuk menerima berkat perjamuan kudus. Kita berdoa.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan Yesus dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak binasa, tapi kami bersama-sama dengan Sang Juru Selamat kami, Hakim di atas segala hakim, yaitu Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa dan pelanggaran kami. Seharusnya kami binasa, kami masuk neraka, tetapi lewat penebusan darah Yesus yang kudus, maka kami dilayakkan ketika kami mengaku dengan mulut kami dan hati yang percaya, maka kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini kami akan mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kami akan menerima roti yang merupakan tubuh Yesus yang terpecah-pecah yang akan kami makan pada hari ini. Dan kami akan menerima anggur yang merupakan darah Yesus, darah perjanjian baru yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami akan minum pada hari ini. Berkati kami Bapa di surga dengan mengoreksi diri kami. Apakah kami bersalah di hadapan Tuhan? Apakah kami tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maka pada hari ini kami minta ampun dalam nama Yesus. Sehingga tubuh-Mu dan darah-Mu layak kami makan dan kami minum pada hari ini. Dan kami bersatu dengan Yesus. Dan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktumu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam hidup pengorbanan yang selamatkan, yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku karya terbesar dalam hidup pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau, Yesus Engkau Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Engkau Tuhan umbiku. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Percayalah bahwa dengan kita makan tubuh minum darahnya, berkat ilahi dicurahkan kepada kita. Dengarlah firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara akan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya saudara darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur kehadiran Bapak. Haleluya. Pada hari ini kami sudah menikmati, kami makan tubuhmu dan minum darahmu. Kami bersekutu dengan tubuhmu, bersekutu dengan darahmu. Maka berkah-berkah ilahi kau curahkan kepada kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita karena berkat ilahi sudah kami terima. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan tergantikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku
alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersyukur siang hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja, yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih ku bertahan, Kau kuatku, amin. Teguh kadimah. Sama-sama kita bertepuk tangan, katakan, aku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau bersyukur, haleluya, bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku dan bersuka, sebab hari ini hari yang Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi, tubuh kita, keadaan kita, tetap bersyukur. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku, amin, amin. Pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Mari angkat tanganmu, pikul salibmu. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku. Teguhkan iman. Ku mau tetap, ku mau tetap bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Hatiku kan bersuka, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Yesus baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan menolong kami tepat dan indah pada waktunya. Haleluya. Akan ku pikul salib. Cukuplah kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku ya Tuhan. Teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau, haleluya, senantiasa bersyukur. Hatiku bersyukur, sebab hari ini hari. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, kami mau bersyukur ya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan menolong kami, menyertai kami sampai kesudahannya. Yes. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu.
ku bertahan, Kau kuatku teguh. Sekali lagi mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, angkat ku pikul sah, cukuplah kasih setiamu. Amin, amin. Kau kuatku teguh kalimat. Mari kita bertepuk tangan, katakan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan terjadi, biar kehendakmu terjadi. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami akhiri ibadah, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, mempelai gereja yang kami nantikan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Yang baru bergabung selamat beribadah, bergabung ke tempat ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakku